Halo, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai gerak. Nah, mempelajari gerak itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah mempelajari gerak tanpa mengikutkan penyebab gerak itu, yaitu gaya. Jadi penyebab gerak adalah gaya ya. Nah, kelompok ini yang mempelajari gerak tanpa melibatkan penyebabnya disebut kinematika. Nah, lalu yang kelompok kedua adalah mempelajari gerak dengan melibatkan penyebabnya, yaitu gaya. Nah, pada kelompok yang kedua ini disebut dengan dinamika. Nah, yang pertama kita akan belajar dulu yang kinematika, yaitu mempelajari gerak tanpa mengikutkan gaya-gayanya. Ya, nah, berikut ini. Gerak yang akan kita fokuskan di sini adalah gerak lurus, ya. Gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak yang lintasannya lurus. Nah, macam-macam lintasan gerak itu bisa dibedakan. Ada lintasannya lurus, ada lintasannya berbentuk lingkaran, ya, gerak melingkar namanya. Lalu ada lagi gerak yang lintasannya melengkung, yaitu nanti di dalam gerak parabola atau gerak peluru, ya. Nah, di sini kita akan mempelajari dulu yang lintasannya lurus. Ada besaran-besaran dalam belajar gerak. Besaran-besaran fisika di dalam gerak itu ada jarak tempuh, ya, ini besaran-besaran yang harus kita tahu. Jarak tempuh, perpindahan, laju, kecepatan, percepatan. Nah, ini seperti saya kelompokkan dengan warna yang sama. Ya, warnanya sama ini mirip, ya, tetapi ternyata berbeda. Ya, ini ya laju dan kecepatan mirip, tapi ternyata berbeda. Ya, sementara ada percepatan yang berbeda dengan yang lain. Ya. Nah, kita akan tinjau satu-satu ya definisinya. Nah, jarak tempuh yang pertama tadi ya, ini jarak tempuh. Simbolnya X atau S ya. Boleh X, boleh S. Definisinya adalah panjang lintasan yang ditempuh. Itu jarak tempuh. Sementara perpindahan simbolnya delta X ya, ini dibacanya delta. Delta itu perubahan ya. Delta itu dari huruf Yunani ya, huruf Yunani delta. Simbolnya delta X, bukan delta kali X ya, tapi delta X, perubahan X, gitu ya, delta X, yaitu perubahan posisi, ya. Jadi perpindahan adalah perubahan posisi benda, ya, yaitu posisi akhir dikurangi posisi awal. Nah, posisi akhir dengan posisi awal itu biasanya disimbolkan X2 dan X1 ya. Itu biasanya kalau kita menggunakan sumbu-sumbu X ya. X kan ada 1, 2, 3, min 1, min 2, min 3 dan sebagainya. Nah, kita kalau memakai posisi akhir, posisi awal itu kalau kita menggunakan sumbu-sumbu X yang merupakan garis bilangan gitu ya. Nah, jarak tempuh yang ini simbolnya X itu merupakan besaran skalar. Ya, besaran skalar maksudnya kan? Besaran skalar adalah besaran yang hanya punya besar, ya, yang punya besar saja. Ya, sementara perpindahan itu merupakan besaran vektor, di mana besaran vektor yaitu ini tadi punya besar maksudnya. Ya. Vektor punya besar dan punya arah. Ya, ingat-ingat ya, kalau bicara vektor kita harus menyebut besarnya, juga menyebut arahnya, ya, vektor. Nah, tadi perubahan posisi delta X. Nah,
Kalau memakai garis-garis bilangan tadi, sumbu-sumbu X, kita pakai X2 dikurangi X1. Ini ya. Tapi kalau nggak ada ini ya sudah, delta X saja begitu ya. Perubahan delta X. Nanti dengan contoh lebih jelas ya. Ini jarak tempuh perpindahan. Ya. Nah, lalu laju dan kecepatan. Nah, laju, ini dia. Laju, simbolnya V. Ya, definisinya adalah jarak tempuh dibagi waktu tempuhnya. Ya, jarak tempuh tadi, ini dia. Ya, jarak tempuh, dibagi waktu tempuhnya. Nah, laju merupakan besaran skalar. Jadi dia cuma punya besar saja, ya, nggak punya arah. Ya. Jadi misalnya gimana sih? Misalnya punya besar saja, misalnya begini. Simbolnya apa tadi? Simbolnya V kan? Laju misalnya V. Berapa? Seperti tadi, 40 ya, meter per sekon. Ya sudah, ini namanya besar nih. Nilai ya, besar atau nilainya berapa sih gitu ya. Besarnya atau nilainya. Itu namanya skalar. Ya. Nah, sementara ini laju ya. Nah, lebih jelas dulu lagi. Nah, laju ini kan lajunya tetap ya. Nah, kita dalam kehidupan nyata itu sulit memperoleh laju yang benar-benar tetap. Ya, misalnya 40 meter per sekon terus menerus. Nah, kita untuk mendapatkan yang benar-benar tetap itu sulit. Pasti berubah-ubah walaupun sedikit ya. Mungkin 41, 42, 38, 39 ya. Jadi laju di sini tidak mungkin benar-benar tetap, tidak mungkin benar-benar konstan. Nah, lalu diambil nilai rata-ratanya ya. Maka kalau kita bicara laju benda ya, laju mobil 100 km per jam itu pasti rata-ratanya. Nah, di sini diberi catatan bahwa laju ini adalah laju rata-rata. Ya, laju rata-rata. Nah, kalau begitu simbolnya V ini tadi jarak per waktu. Jadi V adalah jarak adalah X, waktu adalah T. Ya. Nah, satuan V berapa satuannya? Satuan V adalah ya satuan jarak tempuh dibagi satuan waktu. Jarak tempuh satuannya apa? Meter kan? Waktu adalah second. Gitu ya. Jadi satuannya adalah meter per second. Nah, sementara kecepatan, ini kecepatan simbolnya sama dengan laju V. Ya, tetapi definisinya berbeda. Nah, kecepatan definisinya adalah perpindahan dibagi waktu pindahnya, ya, waktu yang dibutuhkan untuk perpindahan. Ya. Nah, di sini kecepatan merupakan besaran vektor, ya, jadi punya besar dan punya arah. Jadi misalnya V kecepatan berapa ya? Boleh lompat sama tadi 40 meter per sekon. Harus punya arah. Jadi arahnya misalnya ke kanan. Nah, ini arah ya. Jadi ini besar 40 ya. Ini besarnya. Nah, ini adalah arahnya ya. Jadi harus lengkap kalau menyatakan ini kecepatan. Ya, kecepatan harus lengkap. Punya besar dan punya arah ya. Seperti itu. Nah, kecepatan pun begitu. Nah, kalau kita mengatakan mobil bergerak dengan kecepatan 100 km per jam ke kanan, nah, tidak sulit mendapatkan bahwa dia akan terus-menerus 100 km. Harus berubah naik turun. Maka disebut juga bahwa kecepatan itu adalah kecepatan rata-ratanya. Ya, memang bisa nanti ditentukan kecepatan sesaatnya. Mungkin pada saat T tertentu kecepatannya berapa? 105 km per jam. Ya. Kecepatan pada saat T 10 second. Kecepatannya 120 km per jam.
Itu disebut kecepatan sesaat. Ya, tapi menghitungnya nanti menggunakan limit. Ya, limit itu batas dengan waktunya menuju 0. Itu ya. Nanti kita akan bicarakan dulu dengan laju rata-rata dan kecepatan rata-ratanya. Gitu. Nah, lalu persamaannya kecepatan adalah P perpindahan delta X waktu delta T, ya, atau T boleh ya, delta X. Nah, delta, ingat-ingat delta adalah perubahan ya, delta itu. Nah, delta X tadi boleh ditulis dalam X2 min X1 ya, posisi akhir dikurangi posisi awal ya, selalu posisi akhir dikurangi posisi awal ya, bukan sebaliknya. Akhir ini posisi awal X1 itu dikurangi selang waktunya, ini namanya selang waktu. Dan waktu yang dibutuhkan untuk perpindahan itu ya, selang waktu delta T. Itu nah satuannya berarti ya satuan perpindahan dibagi satuan waktu. Pindah, satuan perpindahan, pindah itu juga jarak kan, di meter per second. Ya. Jadi kecepatan adalah vektor. Ya. Begitu. Nah, perpindahan pun juga ingat perpindahan adalah vektor. Ya. Punya besar dan punya arah. Oke. Nah, sebagai contoh kalau perpindahan itu adalah vektor punya arah, bayangkan begini, kalau kalian di kelas duduk di kursi, lalu guru meminta kalian pindah tempat duduk, ya. Misalnya, Budi pindah. Nah, apa yang dibayangkan? Pasti Budi tanya, pindah kemana? Ya kan? Nah, kemana menyatakan arah, toh? Jadi kalau disuruh pindah harus dinyatakan juga arahnya, ya. Jadi ingat-ingat bahwa perpindahan itu ada besarnya juga ada arahnya. Macam itu. Nah, terus sebagai contoh ini. Sebagai contoh ini menggunakan garis bilangannya sumbu X. Nah, ini ada ini seperti di sini. Ini. Kalau bergerak kan ada acuan ya. Nah, titik 0,00 ini sebagai acuan ya. Nah, katakanlah di sini ada orang ya, berjalan. Nah, dia berjalan ke kanan. Mulai dari posisi 1. Berarti dia berjarak, ini satuannya meter nih ya. X satuannya meter, berjarak 1 meter dari 0, 1 meter dari acuan, gitu ya. Gerak ke kanan, terus sampai posisi angka 4. Sini, lalu dia berbalik ke kiri sampai posisi 2, lalu ke kanan lagi sampai posisi 3. Gitu ya. Nah, kalau ditanya jarak yang ditempuh adalah panjang lintasan. Jadi kalau ditanya di sini, jarak tempuh adalah panjang lintasan yang kita hitung. Ya. Dari 1 ke 4, berarti 3 ya. Ini kan 3 nih. 1, 2, 3. Ya. Lalu balik lagi ke kiri. Ini 3. 4, 5. Terus balik lagi ke sini. 6. Gitu ya. Jadi panjang lintasannya 6 meter ya. Tidak perlu arah ya, karena ini jarak tempuh panjang lintasan adalah skalar. Gitu ya. Nah, sekarang perpindahan itu hanya memperhatikan posisi akhir dan posisi awal saja. Ya. Nah, coba kita bersihkan dulu ini. Sebentar. Kita bersihkan biar tidak enak dilihatnya. Ya. Udah cukup gini. Nah,
perpindahan hanya memperhatikan posisi akhir dan posisi awal. Posisi awal di mana? Di sini posisi awalnya. Ya, ini awal. Posisi akhir, nah, posisi akhirnya dia di 3 ini kan. Nah, ini di 3 ini akhir. Gitu ya. Nah, berarti perpindahan adalah hanya masalah akhir dan awal ini. Jadi berapa nih pindahnya dia? Orang ini pindah dari 1 ya ke 3. Jadi perpindahannya berapa nih? 1, 2. Ya kan? Jadi perpindahannya 2 meter. Ya. Perpindahan atau memakai persamaan yang tadi. Ini ya, perpindahannya hanya masalah posisi-posisi. Jadi berapa dia? 2 meter ya. 2 meter. Kemana? Ke kanan, ya kan? Pindahnya kan ke kanan tuh. Ya kan? Ke kanan dia kan? Nah, jadi ini besarnya 2 meter, arahnya ke kanan ya. Atau pakai juga bisa pakai yang tadi, yang rumus tadi. X2 min X1 kan, posisi akhir dikurangi posisi awal, gitu kan? Nah, posisi akhir berapa? 3. Ya, posisi akhirnya 3 dikurangi posisi awal. Posisi awalnya berapa? 1. Ya, jadi adalah 2 meter. Jauhnya 2 meter ya, arahnya ke kanan. Selalu perpindahan adalah vektor ya, punya besar dan punya arah, gitu ya. Nah, namanya besaran vektor ya bisa digambarkan vektor perpindahannya. Ya, gambar vektor perpindahan. Vektor perpindahan dari mana? Dari awal ke akhir. Ini vektor perpindahannya. Vektor kan digambarkan dalam bentuk anak panah ya. Nah, ke kanan ya, dari posisi awal ke posisi akhir. Ini adalah vektor perpindahan ya, gitu ya. Kita tulisin ini adalah gambar vektor ya. Ini adalah gambar vektor perpindahan. Nah, kalau diminta gambar vektornya semacam itu. Ya. Ini contoh 1 ya. Contoh 1. Nah, sekarang contoh 2. Nah, ini dia. Nah, ini nggak beda jauh dengan yang contoh 1 tadi ya. Contoh 2. Ya, contoh 2. Jadi orang tadi, nah sekarang dia bergerak ke kiri nih, sini ya. Di posisi 1, ini dia bergerak ke kiri. Dari posisi plus 1 terus ke kiri sampai min 4, balik lagi ke kanan sampai min 1, gitu ya. Nah, jarak tempuh adalah panjang lintasan ya. Nah, panjang lintasannya mana? Ini dia panjang lintasannya dari 1 terus min 4 sampai min 1. Jadi berapa ini? Ya, hitung aja. Dari 1 min 4, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, terus balik lagi kanan. Ya, 6, 7, 8. Ya. Jadi jarak tempuhnya adalah 8 meter. Satuannya meter nih ya. 8 meter. Tidak perlu arah. Nah, perpindahan sekarang. Perpindahannya delta X. Perpindahan. Awalnya mana? Awalnya di sini. Ya kan? Akhirnya mana? Akhirnya di sini. Kan? Akhirnya kan di sini. Nah, perpindahan cuman berhubungan dengan posisi-posisi awal dan posisi akhir. Jadi berapa ini? Posisi awal, posisi akhir. Jadi berapa nih? 1, 2. 2 besarnya.
meter. Nah, arahnya kemana? Orang ini dari awal ke akhir, jadi pindahnya ke kiri ya. Jadi pindahnya ke kiri, berpindahnya ke kiri, besarnya 2 meter, arahnya ke kiri. Nah, kalau kita mau gambar juga vektor perpindahannya, kita dapatkan dari posisi awal sampai posisi akhir ya, anak panah ya, anak panah. Nah, ini adalah vektor perpindahan ya, vektor perpindahan atau vektor delta x ya, ada di macam ini, dari posisi awal ke posisi akhir menujunya ya, pindahnya ke kiri arahnya atau ke sumbu x negatif, boleh ke kiri atau ke sumbu x negatif. Ini contoh nomor 2 ya. Nah, lalu contoh nomor 3 dia, contoh nomor 3 ini adalah menyatakan mata angin menunjuk ke arah utara ya, menuju ke arah utara. Nah, ini ada 3 kota. Ada 3 kota di sini, adalah kota A, kota B, dan kota C. Ya. Nah, suatu kendaraan akan menuju kota C dari A melalui B. Jadi dia mau ke C, tapi melalui B dulu. Nah, misalnya jarak kota A dan kota B itu misalnya 80 km. Nah, jarak kota B ke kota C 60 km. Ya, kilometer sekarang, bukan meter ya, kilometer. Nah, berarti kalau ditanya jarak tempuh dari A sampai C melalui B tadi ya, berapa? Perpindahannya berapa? Nah, sekarang lihat, kalau jarak tempuh kan panjang lintasan ya, panjang lintasannya berarti adalah ini dari A ke B ditambah B ke C kan, B ke C. Jadi berapa nih panjang lintasannya? 80 ditambah 60, 140 km, gitu ya. Nah, sekarang perpindahan hanya berhubungan dengan posisi akhir dan posisi awal. Jadi mobil ini pindah kemana? Dari A pindah ke C, ya kan? Dari A pindah ke C. Sudah, vektor perpindahannya adalah dari A ke C. Ini pindahnya. Jadi ini adalah delta X-nya. Gambar ini adalah delta X atau vektor perpindahan. Nah, delta X-nya berapa itu? Ya kan? Pindah dari A ke C. Berapa itu? Nah, ini kan Pitagoras nih. Nah, ini kan tegak lurus kan? Tegak lurus, jadi Pitagoras. Jadi delta X kuadrat sama dengan 80 kuadrat. 80 kuadrat ditambah 60 kuadrat kan? 100 pangkat 2 gitu kan? Nah, berarti delta X adalah akar dari 100 pangkat 2. Ya udah, menjadi 100 kilometer ya. Jadi perpindahannya adalah 100 kilometer ya. 100 kilometer. Nah, ini namanya besarnya perpindahan 100 km. Nah, arahnya kemana? Arahnya ke sono nih, dari A ke C ya, dari A ke C. Nah, arah harus secara spesifik dinyatakannya ya, secara spesifik, secara jelas, secara tegas. Ke sana itu kemana? Dari A ke C itu kemana? Nah, ini sudah ada utara nih. Kalau sana utara,
berarti sana mana nih? Sana adalah timur ya. Timur berarti ke sananya adalah timur laut ya. Berarti ini adalah timur laut ini. Timur laut. Nah, timur laut pun bisa macam-macam ya. Kalau utara ini misalnya utara tadi ya. Ini timur. Ini mana nih? Ini timur laut ya. Ini mana ini? Timur laut juga. Ini mana ini? Timur laut juga kan? Kayak gitu kan? Oh, timur laut. Nah, harus spesifik timur laut yang mana ini? Ya, yang ini atau yang ini atau ini. Nah, untuk menghindari semacam itu, maka arah, untuk menentukan arah itu ditentukan dengan menghitung sudut. Nah, sudut ini, sudut theta ini ya. Sudut antara vektor perpindahan dan garis mendatar. Ya, bisa dianggap sumbu X ini ya, garis mendatar. Itu untuk menentukan arah. Jadi arah itu artinya menghitung sudut. Ya, menghitung sudut. Nah, semacam di sini tadi. Nah, di sini tidak perlu menghitung sudut karena ini sudah ada kiri kanan ya, positif negatif. Tidak perlu sudut di sini. Tapi kalau di sini, nah ini kita perlu menghitung sudut, yaitu sudut antara vektornya terhadap garis mendatar. Nah, ini garis mendatarnya, ini vektornya. Jadi sudut theta itu dihitung. Ya. Jadi menghitung arah adalah menghitung sudut theta. Jadi arahnya adalah sudut theta. Ya. Arahnya adalah sudut theta. Nah, menghitung sudut theta gimana? Umumnya menggunakan tangan, ya, tangan sudut theta ini. Nah, kita gambar di sini ya. Tangan sudut. Arah tangan. Nah, itu kalau kita tulis lagi di sini, teman-teman, ini kan delta X-nya ya. Nah, ini theta. Nah, kita menghitung theta pakai tangan ya. Tan theta sama dengan apa nih? Sisi di depan dibagi sisi di bawah sudut. Itu tan ya. Nah, sisi di depan sudut ini apa tadi? 60. Sisi di bawah sudut 80 ya. Jadi kalau kita mau tangannya adalah 60 dibagi 80 atau berapa ini? 6 bagi 2 lagi 3 per 4 ya. 3 per 4. Nah, kalau tannya ketemu berarti sudutnya bisa hitung. Kalau tannya 30 berarti tetanya adalah arkes tangan ya, atau tangan men 1 simbolnya ya, dari 3 per 4. Tinggal masuk kalkulator, kalian dapat besarnya theta, besarnya arah. Jadi arahnya nanti ketemu gitu ya. Itu contoh yang ketiga ya. Kalau vektornya tidak mendatar gitu ya, jadi membentuk sudut. Nah, lanjutnya ada catatan di sini. Untuk benda atau orang yang bergerak lurus dan arah geraknya tidak berubah, maka jarak tempuh itu merupakan besar dari perpindahan. Ya, jadi jarak tempuh itu bisa juga merupakan besar dari perpindahan. Cara laju itu juga bisa merupakan besar dari kecepatan. Dengan catatan dia bergeraknya lurus ya, dalam garis lurus dan tidak berubah arah. Ya, arahnya tidak berubah. Ya, jadi contohnya ini. Nah, ini ada benda nih. Bergerak ke sana, ke kanan ya, dari posisi 10 ke kanan sampai posisi 40. Ditempuh dalam waktu 6 sekon. Dari posisi 10 meter, ini satuannya meter,
sampai posisi 40 meter ya. 40 meter dari, ini acuannya nih, ini acuan. Acuannya 0 ya. Sampai 40. Nah, sekarang mau kalau di perpindahannya berapa? Ini lurus ya, lurus dia sampai di sini tetap arahnya ke sana. Nggak berubah nih. Ya, kecepatannya P, arahnya juga nggak berubah. Garisnya lurus, lintasan lurus. Nah, perpindahannya berapa itu? Perpindahan adalah hanya posisi-posisi awal dan posisi akhir ya. Nah, perpindahannya dari sini ke sini kan. Nah, ini berapa nih? Ini 10. Ini 10 lagi kan. 20, 30 ya. 30 meter atau 40 kurangi 10 kan. Posisi akhir kurangi posisi awal. 40 kurangi 10, 30. Jadi perpindahannya 30. Perpindahan tadi apa simbolnya? Delta X. Delta X-nya 30 ya, meter, arahnya ke kanan. Ya, ini besarnya, ini arahnya. Ya, ini perpindahan. Nah, jarak tempuhnya berapa? Jarak tempuhnya panjang lintasan kan? Panjang lintasan dari sini sampai sini. Nah, berapa itu? Ya 30 juga kan? Nah, jadi X-nya adalah 30 meter. Ya. Nah, 30 tadi apa yang untuk ini perpindahan? 30 kan besar. Besar perpindahan kan? Nah, besar perpindahan ini jarak tempuh 30 sama. Ya, ini sama. Nah, dikatakan di sini tadi bahwa jarak tempuh sama dengan besarnya dari perpindahan. Ya. Jadi jarak tempuh ini sama dengan besarnya dari perpindahan. Ya, tidak pakai arah ya. Itu kalau dia jalannya lurus dan tidak berubah arah, nggak berbalik gitu ya, nggak balik arah, tapi arahnya tetap. Nah, dia kata tadi juga laju sama dengan besarnya kecepatan. Nih, ya, laju sama dengan besarnya kecepatan. Kita lihat kecepatannya dulu. Kecepatan V adalah apa tadi? Perpindahan dibagi waktu kan? Nah, perpindahannya berapa? 30. Waktunya 6. Ya, jadi berapa ini? 5 meter per sekon. Arahnya ke kanan. Ya, atau ke sumbu X positif ya. Kanan. Nah, kalau laju, ya, X per T. X-nya kan juga sama dengan 30 tadi ya, dibagi T. T-nya 6. Berapa? 5 meter per sekon. Nah, ini besar kecepatan kan? Ini besar kecepatan. Nah, ini laju itu sama dengan besar kecepatan. Sama tak? Nah, jadi kalau misalnya jadi kalau ada benda nih bergerak ke kanan terus-terusan dengan kecepatan 100 km per jam ya, ke timur. Ini kecepatannya. Lajunya berapa? Lajunya sebenarnya besar kecepatan. Di 100 km per jam. Gitu ya, maksudnya itu. Gitu? Iya. Nah, tadi dilihat lagi bahwa besaran-besaran yang mau dilihat adalah ini ya. Ini sudah tinggal percepatan. Nah, kita lihat coba di sini percepatan itu apa? Percepatan adalah perubahan kecepatan. Nah, ini dia. Sudah kita masuk ke besaran yang terakhir yang mau dipelajari adalah percepatan. Simbolnya A dari kata acceleration ya. Percepatan adalah perubahan kecepatan. Perubahan tadi simbolnya delta ya, perubahan kecepatan di waktu. Nah, percepatan adalah vektor ya, jadi dia punya besar dan punya arah gitu ya. Nah, lalu kalau disimbolkan, ditulis dengan simbol-simbol, A adalah
perubahan kecepatan delta V dibagi selang waktunya atau waktu untuk terjadinya perubahan itu delta T. Nah, lalu satuan percepatan, satuan apa? Satuan A yaitu satuan perubahan kecepatan dan satuan waktu, ya. Satuan perubahan kecepatan. Nah, perubahan kecepatan itu kan juga kecepatan. Jadi sama dengan satuan kecepatan, ya. Jadi satuan kecepatan dibagi satuan waktu. Satuan kecepatan adalah meter per sekon, ya. Dibagi lagi dengan waktu, dengan sekon. Nah, ini kan sama dengan meter per sekon kuadrat, ya. Sekon kali sekon nanti di bawah tapi, ya. Sekon kuadrat, atau miring tulisnya juga boleh per sekon kuadrat, ya. Atau dengan tanda minus, meter sekon min 2, ya. Sama. Jadi percepatan adalah perubahan kecepatan. Perubahan itu bisa bertambah besar, bisa bertambah kecil, ya. Jadi misalnya gini, misalnya gitu percepatan itu 2 meter per sekon, percepatan mobil 2 meter per sekon kuadrat. Nah, artinya apa? Artinya perubahan kecepatannya per waktu. Jadi setiap sekon kecepatan benda berubah 2 meter per sekon, ya. Sebesar 2 meter per sekon kecepatannya berubahnya. Nah, kalau dipercepat berarti setiap sekon tambah 2 tambah 2 tambah 2, ya. 1 sekon pertama tambah 2, 1 sekon berikutnya tambah 2 lagi, 2 lagi. Jadi lama-lama makin besar, ya. Nah, kalau diperlambat ya berkurang 2, 1 sekon berkurang 2, sekon berikutnya kurang 2. Jadi makin kecil, itu maksudnya. Ini besaran-besaran yang mau kita pakai, besaran-besaran yang kita pakai dalam mempelajari gerak. Nah, seterusnya kita kan ini mau gerak lurus tadi, ya, gerak lurus. Nah, gerak lurus yang mau kita pelajarin ini, gerak yang lintasannya lurus, dikelompokkan menjadi 2 juga. Yang pertama gerak lurus yang kecepatannya konstan atau tetap, ya, dengan kecepatan tetap. Tetap itu kata lain adalah konstan. Jadi kalau ada kata-kata konstan itu maksudnya tetap nanti, ya, konstan. Nah, kecepatannya konstan. Jadi sepanjang waktu kecepatannya nggak berubah. Misalnya 10 meter per sekon, seterusnya 10 meter per sekon. Ya, itu kelompok yang pertama. Nah, ini biasanya disingkat dengan GLB, ya. Itu adalah gerak lurus beraturan, ya. Geraknya lintasan lurus yang beraturan apa? Kecepatannya, ya. Kecepatan beraturan maksudnya tetap terus, ya. Beraturan maksudnya kecepatannya nggak berubah, itu maksudnya beraturan, ya. Nah, bagian yang kedua, kelompok yang kedua adalah gerak dengan kecepatannya berubah, ya. Jadi nggak konstan, ya. Kecepatannya berubah. Nah, kecepatannya berubah setiap waktu, berubah terus. Nah, kalau kecepatannya berubah setiap waktu tadi namanya ada percepatan, ya. Dengan kata lain, gerak dengan kecepatan berubah itu adalah gerak dengan percepatan, ya. Nah, tetapi kecepatannya berubahnya nggak seenaknya, ya. Berubahnya nggak enaknya, tapi berubahnya beraturan, ya. Beraturan itu namanya berubahnya tetap. Jadi misalnya 1 detik pertama berubahnya 2,
detik keduanya 2 juga, detik berikutnya 2 juga, 2 terus. Ya. Nah, perubahan kecepatan adalah percepatan. Jadi yang beraturan itu adalah percepatannya, ya, berubah beraturan. Namanya percepatannya nggak seenaknya, jadi percepatannya tetap. Ya, jadi berubah tetapi berubahnya tetap, ya, tetap atau konstan. Jadi A-nya konstan, gitu ya. Nah, ini diistilahkan dengan GLPB, ya, mirip di atas. Itu kita mau yang pertama dulu, ya, yang ini dulu, yaitu GLB, gerak dengan kecepatan tetap. Ini ada benda, ya, bergerak dengan kecepatan ke kanan, ya. Ini kecepatannya misalnya berapa? 2 meter per sekon. Gitu, ya, 2 meter per sekon. Lalu ini tetap terus sampai manapun. Sampai sini juga tetap. Oh, baloknya mengecil ini, ya. Dengan sampai di sini juga kecepatannya tetap segitu. Ya, V-nya adalah 2 meter per sekon. Nah, ya. Nah, yang mau kita lihat adalah persamaannya apa? Persamaannya. Nah, dalam hal kecepatannya tetap. Nah, kalau lurus saja, tadi lajunya pun sama dengan besar dari kecepatannya, sama dengan nilai dari kecepatan itu. Nah, kalau dia lurus saja, kita bisa menggunakan definisi kecepatan atau definisi laju, ya, boleh. Definisi kecepatan tadi apa? V perpindahan X, ya, S dibagi waktu. Delta X bagi waktu. Ini persamaan untuk GLB. Nah, ini pun bisa dirubah. Kalau kita mau nyatakan delta X-nya sendirian, kenapa ini? Ya, V kali delta T, gitu kan? Nah, kalau kita mau lihat kecepatannya pakai ini, mau perpindahan pakai ini, ya. Jadi kalau dia bergeraknya lurus-lurus saja, tidak berubah, ya, tidak berubah arah dari ini, tidak dia berbalik ke kiri, ya, ini tetap saja mau pakai definisi ini atau mau pakai laju juga sama saja, ya. Sama saja. Karena tadi kalau lurus-lurus saja tidak berubah, maka apa tadi? Laju itu sama dengan besarnya kecepatan, kan? Jadi tidak masalah. Ini menjadi X sama dengan V kali T pun ya sama saja nanti hasilnya. Gitu, ya. Nah, contoh ini, sebagai contoh, ya sudah tadi, balok itu tadi aja, ya. Balok tadi. Ini dari posisi sini sampai posisi sini itu ditempuh dalam waktu, ini waktunya, ya, misalnya 5 sekon. Ditanya jaraknya ini berapa ini? Atau perpindahannya sama, kan, karena lurus. Ini X-nya berapa ini? X atau delta X sama. Ini berapa ini? Nah, langsung aja, kan? Nah, simpel, ya. Jadi kita jawab. Ya, pakai persamaan simpel. X sama dengan V kali T, ya kan? V-nya adalah 2, kalikan T-nya adalah 5, jadi 10 meter. Ya, 10 meter. Nah, dalam jarak 10 meter itu, ya, kita mau tahu kecepatannya gimana? Konstan.
ya, selama 5 sekon ini kecepatan. Nah, kalau digambarkan semacam apa, ya, grafik kecepatan selama 5 sekon itu. Lalu dalam jarak tempuh 10 meter ini, posisi benda itu seperti apa kalau digambarkan. Jadi posisi benda terhadap waktunya itu kayak apa gambarnya. Kita bikin. Nah, itu namanya grafik, ya. Kalau kita bikin grafik kecepatan terhadap waktu, tulisnya grafik VT macam ini. V strip T, bukan V minus T, ya. Artinya grafik V terhadap T, ya. V versus T, gitu ya. Ditulisnya VT, dibacanya VT, bukan V min T, ya. Jadi grafik VT atau V hubungannya V terhadap waktu. Kita bikin sumbu-sumbu. Yang sudah ada kan pasti waktu, ya. Waktu itu selalu diketahui, waktu. Nah, sumbu. Nah, mulai dari 0, gitu ya. Nah, sumbu yang vertikal itu adalah sumbu V-nya, sumbu kecepatannya. Ini V, ini T. Kita kasih satuan. V adalah satuannya meter per sekon, gitu ya. Nah, T satuannya sekon, kita pakai sekon. T-nya berapa lama? T-nya selama 5 sekon, kan? 5 sekon. Kita bagi-bagi, dan ini mulainya 0, ya. Kita bagi yang sama, ya. Nah, ini kecepatannya konstan terus. Jadi mau T0, T1, T2, T3, T4, konstan terus. Kita kasih skala di sini. Misalnya ini, ya boleh aja sama, ya. Sama dengan skalanya dengan yang T. 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke. Nah, setiap saat itu kan pada saat T sama dengan 0. Pada saat T sama dengan 0 itu maksudnya pada saat mulai diamati. T sama dengan 0 mulai saat diamati di sini, ya. T sama dengan 0. Ini saat mulai diamati, ya. Mulai diamati itu selalu kita nyatakan T sama dengan 0, gitu ya. Nah, berapa kecepatannya? Ya 2, ya kan? 0, kecepatannya 2. Kita kasih tanda 2 di sini. Pada saat T sama dengan 1, kecepatannya berapa? Ya, karena tetap 2, Nah, kita hubungkan. Pada T sama dengan 1, kita bawa ke atas. Putus-putus. Nah, ini 2. Nah, kita dapat titik potong ini, kita tandai. Gitu ya. Pada T sama dengan 2, kecepatannya berapa? Tetap 2 kan, karena konstan. Kita hubungkan waktunya T ini sama kecepatan ini 2, tetap 2. Nah, ini kan 3, T sama dengan 3, ya tetap 2. T4, hubungan sini, nah, titik potongnya dulu, ya. Nah, ini 4. T5, pada T terakhir, ya kecepatannya tetap 2. Nah, dapat titik potong di sini. Gitu ya. Nah, ini kalau kita hubungkan titik-titik potong itu, nah kita akan memperoleh suatu garis mendatar. Nah, inilah yang disebut grafik. Ini grafik ini. Ini grafik V terhadap T. Jadi bisa kita baca, ini membacanya adalah
setiap waktu ya, di sini kanan ya, di bawah setiap waktu itu kecepatannya tetap 2 saja, tetap konstan gitu ya. Nah, diingat-ingat ini bahwa grafik VT untuk gerak kecepatan konstan adalah grafiknya mendatar ya. Jadi grafik ini sejajar dengan sumbu X-nya ini, sumbu T-nya itu. Gitu ya, diingat-ingat bentuknya. Ini semacam itu. Nah, ini grafik VT, hubungan antara kecepatan dan waktu. Gitu ya. Nah, sekarang hubungan antara posisi benda. Posisinya kan awalnya di sini ya. Dengan waktu atau jarak yang ditempuh setiap waktu. Pada T1 jarak tempuhnya berapa, pada T2 jarak tempuhnya berapa, T3 berapa, atau perpindahan. Pada T1 pindahnya berapa jauh, T2 pindahnya berapa jauh, T3 pindahnya berapa jauh, semacam itu ya. Kita lihat coba. Nah, itu namanya grafik posisi terhadap waktu. Kita tulis di sini. Sekarang grafik posisi terhadap waktu. Terus singkatnya adalah grafik posisi. Itu boleh X terhadap T, XT, ya, atau boleh juga delta X terhadap T. Gitu ya. Nah, kita panjangin. Kita bikin sumbunya, sumbu yang pasti ada, sumbu T ya. Sumbu T selalu yang mendatar. Ya. Ini sumbu T-nya. Nah, sumbu X-nya yang vertikal, yang mau dicari. Menurut tadi yang mau dicari adalah V-nya ya di sini. Ini mau dilihat, mau diketahui adalah X-nya. Ini boleh X atau boleh delta X ya. Satuannya meter. Ya. Nah, caranya bagaimana ini? Ini kan hubungan antara T dan X. Panjang lintasan atau perubahan posisi ya, atau perpindahan ya. Nah, kita pakai persamaannya nih. Pilih. Boleh pakai ini, boleh pakai ini. Ya. Nah, kita pilih. Nah, kita pakai di sini. T-nya berapa ini? T-nya kan 5 kan? Kita bagi tadi, seperti tadi. Di sini adalah mulai 0. Kita bagi lagi 1, 2. Nah, cara menghitungnya kita pakai persamaan X sama dengan V kali T. Atau boleh delta X sama dengan V kali delta T, sama saja. Nah, kan yang diketahui T-nya. Ini kan, ini diketahui ini T-nya. Yang mau dicari adalah sumbu ini. Yang dicari adalah X-nya ini. Nah, jadi caranya begini. Pada T pertama kali T apa? T0 ini ya. Pada T0. Pada T sama dengan 0. Nah, X berapa? X sama dengan, ya masukkan T-nya sama dengan 0. Ya. V kali T kan, rumusnya gitu kan. X, V-nya adalah 2 kan, T-nya 0, jadi sama dengan 0. Jadi pada saat T0, 0, nah kita kasih tanda di sini. Kita bulatin kecil ya. 0, jadi posisinya di situ pada T sama dengan 0. Jadi posisinya di 0,0 sini. Ya. Nah, selanjutnya ada 5 kan, kita pindah ke sini. Nah, pada T sama dengan 1. Masukkan. Nah, berarti X-nya sama dengan, ya masukkan langsung aja ya. V-nya 2, T-nya 1. Jadi sama dengan 2. Gitu ya. X-nya sama dengan
2. Nah, kita bikin dulu skalanya. Misalnya ini 2 nih. 2. Ya. Ini 4. Ya. Tambah 2 lagi 12 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, pada T1 X-nya 2. Nah, pada T1 X-nya 2 kita hubungkan. Garis putus-putus. 2. Nah, kita dapat ini. Ya. Nah, sekarang pada T sama dengan 2. T-nya 2 nih. X-nya berapa? Untuk T sama dengan 2, kita dapat X-nya sama dengan, tetap pakai rumusnya V kali T ya. V-nya 2 kali 2 ya. T-nya 2. 4. Ini meter ya. Ini meter. 4 meter. X-nya 2. Itunya X-nya 4. Ini T-nya 2 kita hubungkan dengan 4. Ini mendatar ya. Dari 4 sini mendatar. Dari 2-nya vertikal ke atas. Kita dapat titik potong ini. Nah, nah ini ya. Kita dapat ini. 2 sama 4. Nah, sekarang untuk T sama dengan 3. X-nya berapa? 6 meter. Jadi pada T sama dengan 3, X-nya posisinya di 6 meter. 3, kita lihat ini 3. Tarik ke atas. Kalian kalau mau coba pakai penggaris. Hubungkan dengan 6. Kita dapat nanti titik potongnya. Nah, ini kita beri tanda ini. T3, X-nya 6. Berikutnya T4. 8 meter. Kita sekalian yang 5 yang terakhir. 10 meter. Nah, kita bikin di sini. Dengan cara yang seperti tadi. Ya, kita dapat. Nah, titik-titik potong itu lalu kita hubungkan satu sama lain. Nah, kalau kita menggunakan ukuran yang benar dengan penggaris, ya kita ukur secara benar tadi skalanya, kita akan mendapatkan garis lurus. Ya, ini garis lurus ini, garis lurus miring lebih ya. Nah, semacam itu. Ini adalah grafik XT untuk benda yang kecepatannya tetap. Ini grafiknya. Lurus garisnya tetapi miring. Ya, ingat baik-baik bentuknya. Jadi ini grafik posisi terhadap waktu, ya, posisi. Jadi misalnya pada T0 posisinya di sini. Ya, di 0,0 ya. Ini berarti posisi awal. Pada T1 detik kemudian, ya posisinya sudah 2 meter dari titik 0. Ya. Pada T2 jaraknya posisinya 4 meter dari 0 atau jarak tempuhnya 4 meter atau perpindahannya 4 meter ya, karena dia nggak berubah arah kan. Nah, pada T sama dengan 5, nah, dia posisinya di 10 meter dari titik 0, dari posisi awal ya, posisinya di 10 meter atau jarak yang ditempuh sudah 10 meter atau perpindahannya 10 meter. Gitu. Nah, gitu ya. Jadi grafik XT ini boleh ditulis, dikatakan grafik posisi terhadap waktu. Posisi terhadap waktu. Tapi bisa juga apa? Selain posisi tadi apa? Perpindahan. Ini juga bisa perpindahan. Perpindahan ya. Perpindahan terhadap waktu, ya kan? Selain posisi perpindahan, tapi juga bisa apa? Jarak tempuh, ya. Ini tempuhnya sudah 10 meter, gitu ya. Jadi dalam perpindahan dia juga bisa apa? Jarak tempuh terhadap waktu, gitu ya. Nah, inilah namanya ada 3 macam nih yang sama sebetulnya.
Jadi grafik XT atau delta XT boleh disebut grafik posisi terhadap waktu, boleh disebut perpindahan terhadap waktu, boleh jarak terhadap waktu. Ya, khusus XT, ya, grafik XT. Nah, jadi kita punya dua grafik untuk gerak yang kecepatannya konstan, ya. Grafik VT, ini dia. Grafik VT, grafik yang kecepatannya konstan, bentuknya kayak gini, ya. Secara umum kayak gini, ya. Nah, lurus ini, ya. Ini lurus kayak gini. Ini T, ini V. Nah, sementara grafik XT-nya umum, ini T, ini X adalah lurus tapi miring. Garisnya lurus tapi posisinya miring. Ya, ingat baik-baik sekali lagi bentuk dua grafik ini untuk gerak yang kecepatannya konstan, ya, kecepatannya tetap. Nah, ini bentuknya, dua bentuk ini kecepatannya tetap atau konstan. Kalau nggak konstan, nggak seperti ini. Perhatikan kembali grafik kecepatan. Grafik kecepatannya tadi. Saya bikin lagi di sini, ya. Grafik VT. Misalnya T-nya sampai sini nih. Ini kan T akhir nih, ya. Sampai di sini nih T. Nah, coba dilihat, ya, daerah di bawah grafik ini, daerah yang diarsir biru ini. Nah, daerah yang diarsir biru atau daerah di bawah grafik, luasan di bawah grafik, luasan di bawah grafik, ya. Apa itu? Kalau kita mau ngitung luasnya ini apa sih ini? Ini kan V, ya. Lalu bagian yang ini apa ini? Ini T, kan? Jadi luas persegi panjang ini apa? V kali T, kan? V dikalikan T. Ini luas. Ya. Nah, padahal V kali T itu apa? Jadi ya, V kali T adalah X. Ya kan? Jarak yang ditempuh atau perpindahan kalau nggak berubah arah, ya. Jadi kalau begitu ini sama dengan X, jarak yang ditempuh. Jadi kesimpulannya, ini simbol jadi, ya, luasan itu daerah di bawah grafik. Luasan di bawah grafik. Tapi grafiknya grafik apa? Grafik VT, ya. Luasan di bawah grafik VT itu sama dengan jarak tempuh. Jarak yang ditempuh, ya. Jarak tempuh. Gitu? Atau kalau dia nggak berubah arah sama dengan perpindahan. Ya. Ini dia. Iya. Ingat-ingat. Luasan di bawah grafik VT. Hanya grafik VT, ya. Sama dengan jarak yang ditempuh benda. Ya, ini kas. Itu dari grafik VT. Nah, sekarang dari grafik XT tadi. Kita lihat lagi dari grafik VT, kita juga dapat sesuatu. Dari grafik XT. Kita dapat apa ini? Ingat, ya, ini bukan bikin grafik ini.
Tapi ini kita bisa mendapatkan sesuatu dari grafik-grafik itu. Kalau bikin grafiknya kan sudah ini, nah. Ini kita membuat grafik ini tadi. Nih kita bikin grafik XT, ini kita bikin grafik VT. Nah, tapi kalau yang saya jelaskan ini adalah dari grafik itu, grafik VT dan grafik XT kita bisa memperoleh sesuatu. Dari grafik VT kita dapat sesuatu ini kan. Nah, sekarang dari grafik XT kita dapat apa? Nah, ini dia. Grafik XT untuk yang kecepatan tetap kan. Gitu ya. Nah, ini grafiknya gitu kan. Nilai ini kan T nih. Ini kan T. Nah, sementara nilai ini adalah jarak yang ditempuh kan. Ya, ini sama ini. Ini juga X kan. Karena sama kan ini ya. Ini juga X. Nah, sekarang kalau grafiknya miring semacam itu, miring semacam ini kan ada sudut yang dibentuk terhadap mendatar, terhadap sumbu T. Alfa misalnya. Sudut ini kita sebut alfa. Gitu ya. Nah, kalau kita bikin tangen alfa atau tan alfa, alfa atau theta boleh saja lah ya. Theta itu sama dengan apa nih? Theta. Tangen. Tangen theta itu, tangen sudut adalah sisi di depan sudut dibagi sisi di bawah sudut. Nah, berarti di depan sudut adalah X. Di bawah sudut adalah ini theta. Dibagi T. Ya. Nah, X per T. Ya. X per T. Apa X per T itu? Kita lihat lagi di sini ya. Nah, ini dia X per T. Ini dia. Mana ini X per T? Nah, ini dia. Atau ini juga boleh. Ya. X per T adalah V. Adalah kecepatan. Atau laju. Ya. Nah, jadi ini kita dapat bahwa ini sama dengan V. Ini sama dengan V nih. Jadi, tangen dari sudut kemiringan grafik itu sama dengan kecepatan. Jadi, di sini apa? Kita mau bikin. Jadi, tangen dari alfa dengan mengingat alfa adalah sudut kemiringannya, tangan alfa sama dengan tangan alfa di mana pada grafik apa? Tangan alfa pada grafik XT ya, bukan pada grafik VT, pada grafik XT sama dengan adalah boleh juga ya, adalah sama dengan kecepatan. Berarti ya, didapat di atas itu. Tandai. Nah, kita dari grafik masing-masing kita dapat dari grafik XT kita bisa dapatkan kecepatan. Dari grafik VT kita bisa dapatkan jarak tempuh. Itu ya. Ini diingat baik-baik. Ini untuk gerak lurus beraturan ya. Kecepatannya konstan.